Tetep gini. Indah udah makan belum? Udah. Suaranya mendem Udah. iya soalnya. Aku udah. Dia tuh Nggak, ada ketekan litin nggak, Nin? kasur. Ada. Lupa tacap. Mendem dikit kak. Ya udahlah nggak apa-apa lah guys. Aku ngantuk nih. Ali aja masih ngantuk. Emang ngantuk sih masalahnya. Kalian Masalah Arin utamanya. jokiin live aku aja deh, aku tidur. Iya setuju. Enak aja. Ini bagus nggak? Yang ini ya? Iya. I like kayak a rabbit tongue gitu. Kemarin. Oh begitu. Oke. Bye guys. Bagus kak. Cuman kita doang ya yang live ya? Iya ya. Iya, kayaknya yang lain tidur deh. Sorry mana Alianya Nin. Di live Alia. Mami Indah. Kak Indah kenal ini kak? Kak Gamcul. Syukurin. Oh katanya iya gak kenal. Arigatou. Tidur mulu, kapan aku tidur? Kok Michi mukanya kamu Nin? Iya. Ini apa ya? Aku penasaran ini apa? Lampu. Masa tadi kocak deh. Kakak ada yang Aku jadi nyalain terang. TV gak tadi? Iya. Ngomong kan dia. Nggak ngomong sih, tapi dia kayak gerak terus volume terus udah mati. Nah, Kalau kalian ngomong, ngomong. Kita dia kayak ngomong. ngeplay. Dia berisik banget. Iya, kayak buat ini loh, misalnya kita nggak bisa ngetik nih, tapi bisa Iya. pakai suara. Iya. Jadi dia menjelaskan apa yang Iya. Jadi kayak setiap kita mencet ini nanti dia baca nih, misalnya nih statistik. Nah, kita pencet itu dia suaranya nyebut itu. statistik kata dia gitu. Kayak ini dia kayak ini mati sendiri. Kita sampai kayak Alia matiin, Alia boros lampu. apa? Itu dia nyalain itu kak, terang banget nggak sih kak? Oh iya terang banget. Kan biar gak Tadi mah. ngantuk. Ini biar ngantuk. Iya lagi. Alia udah bertarung banget dengan ngantuk dia itu. Kalau anak kecil yang ini gampang dibohongin, hah? Udah. Yaudah guys, kita ngobrol bareng aja, biarin Oke. yang live tidur. Dia beneran. Udah dibilang Bener tidur lagi, guys. dulu dia nggak Kalian- mau, Nin. Kalian Kan ini bilang aja kayak, ya, tidur dulu yuk. ngobrol di komen Dia soal nggak kita mau. tidur. Udah Mitch? Ya. Ini punya Michi yang ini. Mana? Iya, yang ini Enggak nih, kak. apa. Ini yang mau dipindahin ke sini. Enggak. Wow. Kenapa lu yang enggakin orang HP Michi? Tisunya. Asik. Ini pakai apa ya Alia ya? Ini aku buang sama dulu biar. Terus sementara bubuk enggak bawa. Jadi katanya Kak Indah Apa nih? apa kak? Apa nih? Apa nih tiba-tiba nih? Kak Indah lebih suka di curl atau di lurus aja? Aku enggak. curl. Numpang diem. Kakak- Curly. Aku Kakak selalu bawa curly dua sih. catokan atau satu? Satu. Yang apa? Cuman yang bulat curly itu aja. Oh ya sama aku juga Rambut cuma kakak bawa yang selalu curly. di curly sih. Kakak nggak suka kalau dilurusin. Kalau dilurusin justru dia nggak tahan. Kalau pakai catokan lurus tapi di curly ya. Iya. Ngerti nggak sih? Kayak Dan gitu. susah, ribet. Dan susah betul. Aku cuma Kayak- bawa lurus doang. Nah kita barter boleh gak kalau misalnya aku lagi Ini kamu butuh? pakai catokan lurus. Enggak curly. Ih Hebat Enggak tahu bisa aku kalau yang cetak kan. lurus curly. Pakai Catokan catokan lurus lurus di di curly. Ini kelihatan nggak tuh? Kayak kalau jadi bagian. apa yang suka itu? Ya ini. Dia jatuhnya kayak di live aku ya. Akunya cuma segini doang nih. Kok diem? Ya. Aku suka banget tau kak kalau lagi di teman manapun. Aku takut sering HP aku ngobrol, jatuh terus kayak terus tiba-tiba kayak ngapa? diem. Diem gitu ya. Kok diem? Aku gitu. Terus kayak cuman lu doang ya Min kalau misalnya lagi main atau apa. Kalau kita diem. Lu merusak Iya suasana sih. sumpah Iya, kata gitu. bener. Kalau kakak bakal diem aja sih. Kayak oke. Apa sih? Nah kan ngantuk emang. Kok pada bilang melek ya? Enggak itu bohong. Oh. Oh, Kamu gampang dibohongin berarti. bohong pasti. Iya. Tapi Kamu
By the way, tadi TV-nya kita Ya udah ngomong. Ini TV kita juga aneh Mici. Ayo kita ngomong-ngomong. TV kita ngobrol, ngajak gue baru ngobrol. sadar celana lu samaan. Apa? Gue baru sadar celana lu samaan. Sama ini kan? Iya, Sama ini. kakak manajer. Oh. Tadi pas dia ngangkatin koper, kan gue di belakangnya kan. Kayak, Persis yang kok lagi dipakai. sama gitu kan. Oh. Kok ini celananya dipinjem apa ya? Sama. Udah pada makan. Udah kita udah makan. Kalian udah makan? Aku. Aneh nama Mici udah makan. Udah kak. Tipsalin aja bentar lagi juga meet and greet. Iya lagi. Besok nonton. Besok nonton yuk. Kakak punya teman di Surabaya gak? Pasti punya lah ya. Gak punya. Gak punya? Gak punya. Jogja? Aku juga Ada ya nggak kakak? punya. Kakak-kakak. Sepupu kakak dulu di sini tapi di Jogja tapi dia nggak di sini lagi, di Jogja lagi. Masih susah Masih banget di Jogja menjelaskan. sekarang, masih di Jogja. Enggak, dia dengar di Jogja. Dulunya dia di Jogja. Sekarang ada sepupu kakak. Sekarang dia balik ke Jambi dia. Ah, Gitu. Soalnya dulu kakak tuh Iya, dulu aku kakak nggak sih, sering Kak? sering keluar kan. tim speed. Iya, kita tim space. Terus split ya. kakak waktu pas diajakin, Iya, "Kak, kakak mau udah jalan sama." berjanji untuk pergi. Jadi aku enggak Emang ada tim ikut. apa ya? Space sama Heart. Heart. Kamu yang heart berarti. Iya, aku yang heart. Emang kita nggak bareng ya? enggak. Kita speed. Iya. Nggak sadar. Tapi itu gede sih. Apanya? Masih banyak orang. Oh iya, itu berapa orang Jadi ya? kayak- 15 ya? Iya. 15 ya? 15 bukan sih? 15. Iya. Itu Iya, kita 2 kota atau 3 kota? Tiga Kak. Hah, 3 kayak gini kota. namanya. Aku dulu Surabaya. Oh, kita Semarang, Jog- Jogja, Surabaya. Jogja Kok aku Semarang. sih kita dong? Iya. Berarti Alia, kita Bandung. cuman meet and greet 3 kali doang kan? Kalau ini kan kita tiap 4 hari kita full nih. 4 hari 1 minggu. Teater, meet and greet. Minggu depannya teater, meet and greet. Ale mana? Bandung sama mana? Cimahi kan? Cimahi bukan Bandung. Cimahi itu Bandung. Oh, asam ini. Kenapa Kayaknya disebutnya bukan Cimahi? Bandung deh, tapi Iya, kayak katanya deket Cimahi. Bandung. Cimahi bukan Bandung. Cimahi. Sama mana, Ang? Cimahi Solo, sama Jawa, Bandung beda Solo. tuh. Cimahi sama Solo, Bandung Surabaya, beda. Surabaya. Tuh kan, Mici Oh, yang jadi- hafal. Kak itu siapa, Kak? Pak Aku all in Pak soalnya. Besut. Si Pak Besut. Katanya dia mau kenalan sama kamu. Siapa Pak Besut? Tut, 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 tut. Itu fans you. Banyak isinya. Oh, oke. Jangan dibilang kayak gitu soalnya emang fans JKT itu gak cukup satu. Oh iya. Kamu cukup satu. Aku Bajunya maksudnya. Udah, sapa dong. Kok Halo. nggak sih? Sya Keisha. Halo. Kita besok teater sementara itu jam berapa, guys? 7. Oh, jadi kayak teater biasa ya? Iya. Jam 3 berarti kita mulai siap-siap. Yes. Tapi katanya kayaknya Kak kalau after teater sementara free. Maksudnya? Latihan lagi apa free? Iya, Oh. udah selesai dong. Iya, Kayak teater kita biasa aja. Iya, kayaknya Terus kayak kan, teater Ci. kita biasa. Kan kita nanti malam lebih Terus tadi aku mau ngomong apa ya, Kak? Aku lupa deh. Tadi kayak ada yang mau aku mau tanya ke Kak Indah. Orang Karena Kak Indah kan yang udah boleh teater sementara kan. Oh ya, apa? Oh, nanti dada-dadanya gimana, Kak? Oh, kalau kemarin itu nggak ada dada-dada sih. Oh, kita Udah kayak selesai belum aja ada gitu. lagi. Iya, Oh, cuman seno udah. kalau sekarang nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Kayaknya sih ada mungkin ya. kita lihat malam ini. Iya, kita lihat di apa enggak. Jujur nggak tahu guys. Kita kayak nggak tahu. Lu jambak ya, Alia. Ya? Kenapa? Gue cuma ngomong doang. Kakak kuat sama Alia. Enggak, Dia aku kalem sama loh. Kak Ida baik. Oh, dia kalau Kalau Iya, menjadi sih. kalau sama lu doang. belum aja kalau di kamar mandi, Kak. Gerbang. Bohong, bohong. Nonton Tim Love live adem ayem banget. Iya kan lagi. beda kan. Mici jangan pelor ya, soalnya dia pelor. Dia nih, misalnya nih udah bikin alarm semua jam ditaruh sama dia 5 menit, ntar 5 menit udah kemudian pernah, 5 aku menit udah pernah Oh, tapi berantem Kak juga soal gitu ini. sih. Ya kan, Kak? Kalau mau bangun jam 5, alarmnya harus mulai Gua nggak dari bisa, Mbak. 4.50. Aku juga nggak bisa. Iya. Aku soalnya gampang Iya, bangun. biar Aku ada juga sekali bunyi, aba-abanya aku gitu. bangun. Ada Iya, preparation. preparation. Jadi gak langsung.
kan nggak mungkin ya orang kayak jam 5 pasang alarm terus langsung bangun. Aku gitu. gitu, aku kayak gitu. Soalnya kalau aku nggak tunda dulu. soalnya kalau nggak Aku kayak gitu. gitu nanti kebiasaan kalau dengan alarm kayak oh ya udah nanti aja lagi gitu, Iya. ngerti gak sih? Iya sih, tapi kakak kalau dengar alarm bisa nggak denger sih, bisa kayak nggak bangun. Kalau Iya. misalnya, jadi kayak harus ada niat di hati gitu, niat kayak besok Waktu harus aku sama gendis aja walaupun alarmnya sunyi gitu kan aku bangun. Bangun. Karena kayak lewat kuping gitu loh. Iya, aku juga sama. perantara kuping gitu kayak Kok bisa sih? geterannya tuh nyampe. Kakak angle kiri ya kak? Iya. Iya, kondisi banget ya Ani. Lain sama. dia Kebetulan jahat, aku kayak harus ngeliat kalian sih, Nin. Kalau Biar- aku begini biar- nggak ngeliat tuh. Tahu ini nggak yang apa sih namanya kak? Yang hantu-hantu itu loh yang kayak Apa? Secret Yana, Secret Iya, Yana. Oh, Yang segini, Diana. Iya, yang gini ya. habis itu kayak kamu pergi nggak jadi gue takut sendiri. Ntar ambil dari Kamar aku. Segini doang. Ya kita pakai mantel, gampang. Oh, ada hanger satu-satu. ntar keluar dari tengah. Gak bisa kabur. Kami sih ngantuk. Kita semua ngantuk. Kamu ngantuk gak, Nin? Hah? Kamu ngantuk gak? Ngantuk. Kita semua ngantuk, guys. Kalian live lama? Lama sih kak. Lama. Iya. Aduh, kamu nanti lanjut lagi sih. Muka kita udah begini nih. Aduh. Nanti malam lanjut lagi sih menurut aku. Atau Padahal kita di sini bisa masak ya kak. bisa. Lemari aja nggak ada semuanya. Gimana caranya kita masak? Gue naruh koper di sini. Nah, koper aja di sini. Jadi Terus kayak nggak tahu bisa bisa dibuka buka nggak? apa enggak tahu. Koper kalian mana? Oh, di sana bahkan aja. mau lewatin koper itu harus itu tuh geser tong sampah Iya. biar bisa lewat. Tapi sebenarnya katanya bagus guys. Bagus banget, bagus, rapi. Tapi ini kayak bersih. buat anak kos doang. Iya, lo? tapi Ini buat yang sehari tapi sudah ukurannya gitu. mini. Iya, ini yang buat Ini sehari backpacker, udah. bukan koper. Iya, mini tapi bagus. Terima kasih Kak Teh. Kok dia bisa baca sih? Masih kasih dia. Kamarnya. Biar mata gue bagus. Aku juga nggak ngerti sama pertanyaannya. Gede loh itu. Anin matanya udah teler banget. Iya, aku iri, aku mau pakai ini. Rosario. Iya, aku mau pakainya yang itu, yang gambar musola. Oh, ini tuh ini ya. Iya. Kenapa ya nggak ada kita? Ada. Cari Kita tuh aja. nggak punya lambang yang kayak gitu-gitu loh buat dipakai Iya. di kalungnya ya. Gambar. Gambar Aku sampai nanya mama aku cari di toko oren kayak apa yang aku ya? Ada tahu ini gambar yang kayak bulan dan Iya. apa Islam tuh? banget tuh. Iya. Bulan dan Iya, bintang. bintang dan bulan. Terima kasih Kak Tio. 4 orang ngantuk. Interogasi Kak Indah, interogasi apa? Integrasi ente. Interogasi apa? Pada tidur aja nggak sih? Kakak biasanya kalau pulang teater Mm. langsung tidur atau main HP sampai jam 3 pagi? Aku nggak langsung tidur tapi nggak sampai jam 3 pagi juga. Jam Karena 1. tuh paling lama tuh jam 2 lah. Kalau jam 2 tuh udah kayak aku akan menaruh HP aku di mana biar nggak. Oke. Karena udah berasa kayak pusing gitu kalau misalnya Hmm. belum tidur. Kalian tidur jam berapa? Jam 3 jam 4. Agak tidur subuh. Aku jam Dia belum tidur. 7 pagi juga bisa. Aku nggak tahu Tuh. kayak padahal aku capek deh. Ya iyalah. Tadi kata Cilia kamu tidurnya kayak gimana? Kata Cilia katanya kamu tidurnya aneh. Kamu tidur gimana emang? Itu aku dengerin Nadia Omar tadi. Aku eksklusif tahu. Aku juga. Oh iya. Tau gak aku Tuh, Missy tidurnya juga suka dengan nonton pala itu. lurus. Aku kayak gini, terus aku dengerin Nadia. Terus? Anin dengan gini, Cilia dengan gini. Ya, semua tidur tadi di jalan. Kenapa kita pada ngantuk ya? Ya kak, namanya juga Iya, tadi pagi ya. hidup. Kalau nggak ngantuk manusia Kalian tidurnya super jam. kak kita. Kalau Mici jam berapa? Aku jam 2 juga max. Tuh. Kayak kan. udah ngantuk banget. Kok bisa sih guys? First Tutor.
Sebenarnya tuh kadang jam 2 tuh belum ngantuk tapi kayak harus tidur gitu. Kayak ada pikiran harus tidur. Tadi aja aku udah nggak main HP, Kayak sensor dari nggak main dari Iya, itu. kayak wah nggak bisa nih kalau sampai jam aku ngechat 2 mama aku, tidur deh. Ma Ade gak bisa tidur. Orang aku gini kak, aku di kamar lagi ngafalin Itadaki, mami aku gini pakai episode tidur. Terus kata gini, jangan begadang. Terus aku kayak oke 7 menit lagi jam 1. Terus aku kayak baru tidur. Kok kita menanggapinya cuma Tahu? Gak apa-apa guys, ini responnya sangat normal kok karena aku ngantuk. Masalahnya tadi ceritanya excited banget. Tau gak sih mereka kesini katanya untuk supaya nggak ngantuk. Iya, kita ngantuk banget di sebelah karena kita Tapi gue tiduran kayak gini. "Ah." Sekarang lihat merah banget loh mata Anya tuh lihat. Kamu dia pakai soft lens. Dipegang. Ini yang geli deh. Stop ya. Udah pada ngaco banget sumpah. Kamu kenapa pakai soft lens? Sekarang maksudnya Nggak ini kan dong, nggak kelihatan lagi dong. di kamar. Nggak kelihatan dong, ini minus. Minus ya. Kamu nggak punya kacamata? Aku nggak bisa pakai kacamata, aku pusing kalau pakai. Kakak minus berapa kak? 3,5. Kamu? 4. Silinder nggak? Makasih Kak Diki. Kamu? Aku Normal sih. Aku normal sih. Normal ih. Kamu sesar ya katanya? Apa sih? Iya, sesarnya yang mahal kan tapi. Pakai dukun kan kamu? Ih, aku pakai. Apa? Pakai yang di air. Kamu nggak ngerti sih. Kak, aku mau. Kakak ngerti nih yang waterbird, tenang. waterbird. Tapi dia nggak Kakak ngerti. ngerti. Tahu, aku tahu. Yang mana? Yang lahirannya di Kolam. kolam. Di betak. Anaknya keluar minum kapori. Kesedek bukan air kuban lagi yang dari kapori. Aduh. Maafnya ngobrol tapi lemes semua. Kita ngobrol kayak ngawang lah. Aduh. Nanti kalian kalau misalnya mau lahirannya apa? Normal. Apa? Iya nggak tahu sih tapi ya maunya normal sih. Pertanyaan apa ya? Ini ada suka. Kamu dia Mici apa? Oh serem-seremnya lah Kamu ya. sesar. Maksudnya kalau sesar kan nggak. Makasih Kak Tian. Aku double. Maksudnya double lu hybrid. Coba tidur sih Al. Tidur. Udah setengah sesar, normal aja dong. Gitu. Triple dong pakai air juga. Soalnya dibantuin jadi kayak gak usah nggak jadi. Maksudnya Udah setengah jalan gitu kan. bayi lu lagi lahir tiba-tiba Al teater Al. Blockingnya nomor berapa nih gitu. Aduh. Makasih Kak Tian. Aduh. Tolongin kita dong. Padahal kayak rokodan rumahku di Palembang. Kayak kantor katanya. Kantor apa Surabaya? Kantor apa Surabaya? Apa kayak sama persis. Mhm. Tapi kayak ini kayak kamar aku guys. Kayak gini. Aduh, Ali lucu banget dah. Apa sih udahan. Make upnya nempel. Ini kasar lu ya. Lu jangan kayak gitu dong. Enggak, aku nggak pakai cushion kok. Aku pakai bedak doang. Aduh. Tuh barangnya. Tidur guys tidur. Kamu Nanti lah ngomongin kita Kainda tuh masih bisa. Kainda juga nempel pipinya. Enggak, kayaknya tetap pakai jaketnya. Oh ini dia. Enggak apa-apa, aku mah kalau Kainda. Kamu suka nonton live streamingnya Robby nggak? Nggak. Kalian tau Robby Panjoro? Panjoro. Tapi kalian nonton? Emang? Tapi nonton sering live lewat di klip. TikTok. Iya, lewat Aku juga klipnya lihatnya di TikTok doang sih kayak. Aku nontonnya Doc McStuffin sih, Kak. Apa tuh? Iya. Sofia the First tau gak, Kak? Tahu. Gak tau juga. Oh, tahu. Tahu. Terima kasih Kak Diki. Berasa Tahu liat ya kalau Handy Manny, Kak? ngantuk. Tahu. Tahu Phineas and Ferb? Yang kayak mukanya ini loh Kak, mukanya Kayak tuh segitiga. Hidungnya lancip. Cynthia mana nggak tahu. Yang Kakaknya mana ya? Candice. Gak tahu kayaknya. Terus Indah tahunnya 27 ya? Ih enggak sumpah. Aku 2. iya Kak, kita beda berapa tahun? Kakak 2000 Kakak ya? sekarang 25. Kakak
kakak 2001. 2001. Kak sama kamu beda 4, sama aku beda 5. Michi, 8. kenapa? Michi kamu umur berapa Michi? Aku 17. 2000 berapa? 9. Kenapa sih kalian lama-lama banget ininya, Bang? Ya kak, kita juga. Tapi aku maunya lahirnya. muda terus sih. Tapi nggak nikmati guys, sih pelan-pelan kalian akan tiba-tiba Kantuk. 25. Masih kada kayaknya makan Tiba-tiba kalian 25. Aku Kayaknya masuk juga aku- 18. Aku mau nikah umur 25. Nggak apa-apa. Udah Dia udah ngumumin graduate jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mau guys, sesar apa mau nggak apa-apa. Makanya ngomongin sesar normal ya. Iya. Kan mau ini 25 tuh Kakak kecepetan. Oh, kamu sekarang berapa? 20? 20 masih lama kali 4 tahun Oh iya lagi. sih masih lama sih, tapi kayak nggak itu lewat begitu saja sumpah. Terima kasih Kak Daus. 10 tahun ya. Lah, Enggak dong, 9 tahun dong berarti. 10 ya. Dia 2011 ya. bener Al 25 nggak tahu kan wacana doang. Tapi emang pas kita masih muda, coba kalian inget-inget, kalian masih muda pasti mikirnya 25 mau nikah. Pas sekarang Bukan, aja. Malah tadinya aku maunya 23. Wah, itu kecepatan sih. Tapi gak ada jodohnya. Jodohku Ya lagi. maunya ku. Iya, dulu mah kita mikirnya 25 tuh. Tapi emang dulu tuh umur nikah itu 24 gitu. 24 25. Real. Kenapa di screenshot? Enggak kak, kepencet kak, gak ada ya screenshot. Guys, tau gak sih guys, tadi kan di bandara ya si Yes. Anin terus kayak kakak-kakak pengecekan kita Si gitu. Al, emang gue ngapain tadi? Dia lepas gelang ininya dilepas Ya juga. Dia udah, kan Kak. dibilang kayak Kenapa? lepas jamnya ya, jam Oh, handphone jam ya, semua terus dimasukin ini. tangan. Tangan Ya biar dimasukin tangan. bersih aja kak. Dimasukin ke dalam tas. Lu Dimasukin tangan sih. Terus Ini habis tuh. itu udah gitu ditinggal lagi. Ininya. jatuh. Iya. Ini kamu bawa mandi. Yang oh enggak. Jadi saya yang dibuka-buka gitu ya. Iya. Jorok ih. Apa sih? Serat. Kualat lu ya. Abis itu lu pilek. Gue gak mau bantuin lu. Makasih Kak Daus. Makasih Kak Reynard. Kalian gak ada rencana beli kopi apa? Gak suka kopi lagi kak. Aku juga kayak jarang. Kakak udah Aku nyobain bisa matcha sih, belum? aku tapi Belum. harus. Aku udah. Aku minum kopi harus sambil makan tapi Maksudnya biar gak sakit perut. kuah lu Oh, jadiin sambil gitu. Diem gak ada. Lagi yang ngajak aku keluar mulu sumpah. bayangin makan nasi Capek. pakai kopi. Jadi Itu topi. maksudnya biar gak perih perutnya. Iya, tapi kan maksudnya makan dulu, Al. Makan Bukan dulu. sambil, Al. Enggak sambil. bisa sambil. Ih, aneh sih, Al. Al, Kakak aneh. kalau Alia pakai kopi, aku pakai susu. Kamu minum aneh juga sih. Iya. Maksudnya Pakai apa air sih? sih. Aku pakai susu coklat. Aneh sih. Wah. Iya, jadi makan. minum air putih. Air Bisa makan putihnya tuh bubur, pakai terus gue minumnya susu susu. gitu loh, Michi. Apa? Iya, Itu gak kayak bagus air yang putihnya itu, kan. itu gak bagus, itu gak bagus. Kamu juga aneh. Pirang udah pirang. Iya, aturan makan dulu, tapi itu selalu. Bayangin kan Gendis kemarin manggil gue Piraka, terus gue bilang gak jadi. Jadi sifatnya sama tau kayak aku, kalau misalnya ngomong abis itu nggak jadi. Ya Kak Indah ya? Heeh. Nggak jadi. Sini baterai. Yo, HP Kak Indah juga mau dimiringin guys. Iya. Nah, Maaf, jadinya guys. miring kanan, miring kiri, Iya, ini miring gini. masih depan. Apa sih ya? Jadi kamu gak baca komen dong, Nin. Enggak sih Kak. Dilepas gak kaos kakinya nih? Kamar gua. Enggak, ini kamarnya. Jadi kalian dari tadi belum duduk di kasur. Belum. Kenapa? Kita anaknya merendah. Kita habis makan, Kak. Iya. Kakak di kasur. Iya. Enggak apa-apa. Eh? Oh, Ya udah.
kita gaskan. Kak Indah gas kan. Ya, tadi aja sini ya. Ini jujur tadi kan udah kayak pasang lagu dong. When somebody. Ya, udah mirip. Sisa satu. 1, 2, 3. When somebody. kalau aku merem kalian jokiin ya guys. Kesini Al. Aduh kebentuk kepala gue. Kemici Al. When somebody loves me, everything was beautiful. Cuma aku sakit perut deh. Every hour spent together lives within my heart. And Dia when ya tapi kalau kayak gini kan beneran jadi kayak Kita Coba nonton aja nggak sih? 1 menit aja guys, 1 menit dari sekarang, ayo. gimana kalau kita tiduran gini? Kalian pernah nggak tidur? Lu party bubar. Lu pergi aja pergi. Ada nggak? Pas kecil. Ngomong dulu, Bar. ketawa dulu. Boleh. Enggak tahu. Belum bisa tahu. Pas kecil kalian tidur siang. Terus kalian sama teman kalian terus kayak guys kita berobat tidurnya 1, 2, 3 abis itu ntar tidurnya beneran. Pernah. Iya. Terus minum susu pakai dot. Aku minum teh pakai dot. Aku ngedot sampai kelas 6 SD. Oh serius? Seriusan. Pernah ke gap sama temen aku ngajak dia main ke rumah. Aku lagi ngedot di rumah lagi tidur, tiba-tiba temen aku kelas 5 SD masuk gitu. Anin. Terus aku kayak, mami kenapa dikasih masuk gitu kan. Terus kayak, ya kirain semua teman kamu tahu kalau kamu masih ngedot. Terus kayak, enggak, sejak kelas 1 SD guru aku tanya aku masih ngedot apa enggak, aku bilang enggak. Tapi sampai kelas 6 SD. Iya, Aneh sih. kayaknya 6 SD apa 5 SD gitu kak. Lepasnya Aku TK. Iya kan berarti Itu juga kan karena bisa. diisi kecoa gitu jadi aku nggak mau. Tapi disengin Terus, Kak? kecoa-kecoaan. Diisi. Terus habis itu kayak ini kalau kamu minum lagi ada isinya gitu. Oke. Terus akhirnya botolnya dibuang. kakak pakai mandi ya? Iya. Wow. Kakak bisa naik sepeda? Bisa. Aku gak bisa. Bawa motor juga bisa. Wow. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Aku Mici mau. bisa nggak? Apa naik sepeda? Sepeda. Bisa. Motor? Bisa nggak? Belum bisa. Wah, Ale lagi racing. Oh iya bener. Tidur di Aku aja bisa bawa kapal. Masa sih? kapal selam, ngelam. Kapal tenggelam. Udah. Cukup. Kenapa lu jadi inget Palembang? Jangan jokes Oke. Oke. Kita nonton ya. Nonton apa? Nonton aja live kita. Itu ada yang datang. Nonton TV. Bisa nyala. Pokoknya nggak bisa nyala tadi TV-nya. Belum nyobain sih. Halo TV. Kata lu smart TV kok dia nggak nyaut. Ini tidur beneran bisa sih, aku bisa tidur beneran jujur. Tapi misalnya kita pergi jam berapa tadi? Nanti jam 5 ya? Enggak. 6 OTW. Segini 5. harusnya. Emang ya, Al? OTW-nya? Demi apa sih? Enggak. Nomornya Bohong. blocking. Enggak. Iya, Besok iya, coba iya. lihat. Iya lagi, iya lagi. Ini lagi. Iya lagi. Sekarang jam berapa? Emang jauh ya dari sini ya tempatnya? Jauh. Aku 1 jam banget. Oh iya. Like 30 minutes. Oke. Pantes. Mitch liatin aku udah berapa lama? Udah ada sejam tuh. Aku berapa lama, Mitch? Ditambah 6. Hah? Ditambah 6. Aku ditambah 6. Aku ditambah 6. Apa maksudnya? 1,6. Pengen buah deh. Buah. Aku pengen makan buah sirsak. Kok sirsak? Ada yang manggil gak sih? Enggak kak, itu perutnya Alia. Bukan. Ada itu. Enggak kok. Hanya perasaan belaka. Aku pengen bola leci. Boleh Ci, ya aku juga pengen. Ya kan? Aku pengen. Aku pengen yang manis-manis. Buah yang untuk menyegarkan apa ya? Terima kasih Kak Diki. Watermelon kebanyakan airnya. Lu lu makan buah nanas tahu? Oh iya. Itu buat tenggorokan bagus. Mau. Kamu apa baru ya, Min? Harus buat ya kak. Aku juga baru kok itu. Baru dari Aku mulai 20. Sekepo itu kak. Sama dibalik. Makasih Kak Tian. Iya kak.
Ya kan? Orang juga mau ngeklip kita bingung. Bagian mana semua juga dia. Ngobrol. Paling kita dieditin yang ngantuk-ngantuk gitu, yang vibes-vibesnya ngantuk-ngantuk gitu. Lagu-lagu Tapi lagu pengantar galau. tidur. Iya. Itu when somebody loves me. Iya, itu bisa guys. Bisakah kau hidup tanpa teduhnya wanita yang di setiap sujudnya terbisik nama. Kalau gue sakit gara-gara lu. Itu nama Michi bersih loh. Cobain lu dulu. Tadi kan gue yang pegang yang bersih deh. Ih, jorok. Ih. Michi katanya kaki kamu jorok. Lah, emang Emang itu sepatu Michi? iya. Ngambil aja satu dia. Aku nggak bawa sepatu. Sepatu dia nggak bawa sepatu sih. Tadi aja di depan situ aku udah kayak hihihi, mulus banget tuh. Ayo nonton Nadia Omara. Ayo sekarang. Iya. Aneh banget nontonnya Nadia Omara. Aku tadi udah download Michi 4 juga video. gila-gila Nadia Omara, Michi. Kan kita eksklusif. Oh, kalian eksklusif itu langganan. Iya. Ya ampun. Kita eksklusif gak? Iya. Ih. Kamu udah nonton ini? Belum. Itu juga baru 2 hari yang lalu. Tadi Iklannya kan jelek tau. Apa? Iya. Enggak, ini bagus. kita nonton bareng ya teman-teman, aku kencangin. Kita kena royalti. Iya ini terusin. Oke. Kalau ada iklan kamu gercep ya kak. Iya. Abis itu Gimana sih eksklusif tapi ininya enggak Aku mau yang eksklusif. Kalau itu kan menyebarluaskan hal yang Iya, Oh, itu iya. nggak boleh. Bener lagi. Tuh disclaimer lagi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu ya? Video ini. Openingnya gitu? Kalian semoga Oke. selalu sehat, Itu ciri bahagia, khas. dan lancar. Gua tahu. Amin, ya rabbal alamin. Seperti biasa di malam ini aku akan menemani kalian lagi dengan Ngedek berantem dulu ya Adit. Aduh seru banget ya update dua orang ini. Kisah kali ini tuh datang dari seorang Wawa yang pernah Oh, ini bekerja ada pakai sebagai kayak gitu. satpam di sebuah perumahan mewah yang ada Kok di gitu sih? sebuah kota. Tahu nih emang nih. Iya. Jaga Au. patroli, bikin laporan, muterin area yang sepi pada saat penghuni sedang tidur nyenyak dan lain-lain ya kan. Tapi dari semua malam yang pernah dia lewati di tempat itu, Wak, ada satu malam yang bukan Kasih tahu, Kak. Kasih tahu kita bawa. Belum saatnya. Kita bawa lu gak tahu aja kita bawa Simbanya si Lili. Iya. Kita depan muka lu peng gitu. Itu ada loh klipnya yang ada yang kaget, Elin kalau nggak salah kaget. Dan selain itu, tapi ini nggak ada pembayar marah. Oke, jadi kisah kali ini datang dari Wawa kita yang bernama Ian. Halo Mas Ian. Nah, jadi kejadian horor Wawa kali ini itu terjadi pada saat Ian masih Ian, bekerja aja. sebagai security atau satpam di salah satu perumahan yang cukup besar yang ada di sebuah kota sekitar bertahun-tahun yang lalu. Lumayan lama lah gitu. Tapi sebelum aku masuk ke malam kejadiannya, Ian mau mengenalkan dulu satu orang yang akan menjadi pusat dari cerita ini. Untuk Ian, orang ini tuh bukan cuma rekan kerja biasa, Wak, melainkan sahabat dekatnya sendiri. Kita sebut aja namanya Rico. Ian ini sebenarnya udah lebih dulu bergabung sebagai security, Wak. Jadi waktu Rico ini pertama kali masuk ke tim, statusnya memang masih anak baru. Seperti biasa, sebagai orang yang lebih berpengalaman, Ian cukup sering mendampingi Rico selama masa penyesuaian, mulai dari ngajarin cara bikin laporan, ngecek inventaris, patroli area, sampai juga tugas menjaga di pos depan yang mengharuskannya buka tutup portal untuk kendaraan yang keluar masuk. Dan pada saat itu Rico sama Ian ini juga sering dapat jadwal shift yang sama, Wak. Jadi makin sering ketemu, makin sering ngobrol, dan lama-kelamaan hubungan mereka berdua pun jadi dekat. Menurut Ian, Rico ini orang yang baik, nggak perhitungan, dia ringan Itunya tangan apa ya? kalau dimintai bantuan dan enak kali diajak kerja sama, Wak. Dan yang Impian bikin Ian ini security. makin salut lagi sama si Rico ini termasuk orang yang rajin nabung gitu loh. Kehidupannya irit gitu, jajan dia masih agak tahan-tahan, tapi dia nggak pelit ya. Justru kalau misalnya ngelihat ada teman yang lagi kesusahan, Rico tuh suka
bantu gitu tanpa banyak mikir. Bahkan kadang waktu uangnya mau diganti nih sama kawannya, dia malah sering nolak. Dia sering bilang, Kok kalau Arya gak dibayar? nggak usah dipikirin kayak gitu. Di balik sifat yang suka membantu orang lain, Riko ini sebenarnya juga Nggak punya jadi. target pribadi yang sedang dia kejar. Salah satunya dia tuh pengen punya motor sendiri, Wak. Karena waktu itu kan dia ini masih ngekos ya kan, dan sehari-hari dia berangkat kerja naik angkot. Nanti kalau misalnya kebagian patroli malam tuh atau memang ada keperluan mendadak, dia tuh sering tuh harus nebeng sama aku atau sama teman-teman yang lain. Nah kayak gitulah. Pernah lah suatu malam waktu mereka lagi jaga sama kan, Riko ini sempat cerita soal mimpinya itu, Wak. Jadi dia bilang lah kalau aku pengen punya motor sendiri supaya aku nggak terus-terusan ngerepotin orang lain. Capek juga ya, Wak, ya kalau misalnya tiap kali berangkat kerja naik angkot terus. Nggak enak juga aku kalau misalnya tiap shift malam harus nebeng-nebeng terus. Doain tahun ini aku beli motor ya, Wak, ya, kata dia kayak gitu. Denger itu langsung aku semangatin lah. Nah kata Sian kan, ya bisa lah, Wak, orang kok juga rajin kerja kayak gini kok, tinggal sabar aja nabungnya. Gak harus motor baru juga kan, kata si Ian. Ya enggak sih, Wak, yang penting motor hasil usaha sendiri, kata si Riko sambil dia ketawa kecil. Itulah, Wak, impiannya Riko, dia mau punya motor sendiri gitu. Setelah sekian lama menyisihkan uang sedikit demi sedikit, Riko akhirnya berhasil membeli motor yang selama ini dia impikan, Wak. Buat orang lain mungkin itu cuma kendaraan biasa aja, Wak, tapi untuk Riko, motor ini tuh jadi bukti kalau kerja keras dan pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Sejak dia punya motor itu, nah dia udah nggak perlu lagi naik angkot, dia nggak pernah lagi nebeng sama kawan-kawan ya kalau misalnya berangkat kerja. Dan rupanya mimpi Riko nggak berhenti sampai di motor aja. Setelah target pertamanya itu tercapai, dia mulai punya tujuan lain lagi, tujuan lain yang lebih besar lagi. Nah suatu pagi waktu kami lagi shift pagi nih, kami lagi duduk di pos depan ya, kan lagi berjaga di pos depan, tiba-tiba Riko nanya soal umroh ke aku, ke si Ian. Kata Ian, biaya umroh sekarang habis berapa sih, Wak? Kata kayak gitu. Ian cuman kurang tahu pula aku, tapi kayaknya puluhan juta lah, Wak. Nanti aku coba cari tahu ya. Nah di sini Ian tanya balik, emang untuk siapa kok? Katanya. Senyum si Riko, Wak. Buat ibuku, Yan. Motor yang aku mau kan udah aku beli. Sekarang aku pengen ngumpulin uang buat umrohin ibu, katanya. Nah dengar jawaban itu langsung terdiam aku beberapa detik, Nadia. Soalnya abis itu si Riko bilang satu hal yang sangat membekas sekali di ingatan aku. Dia ngomong kayak gini, aku takut meninggal sebelum sempat bikin ibu senang, Wak, kata dia gitu. Ingat jujur, kalimat itu nusuk kali buat aku, kata si Ian. Soalnya di usianya segitu banyak orang kan yang masih sibuk ngejar keinginannya sendiri, Wak, tapi Riko beda. Setelah dia berhasil beli motor, target berikutnya malah pengen umrohin ibunya sebelum terlambat. Di situ Ian cuma bisa balas sambil bercanda aja, udahlah jangan ngomong yang aneh-aneh dulu, kau umur kita masih panjang kok, bisanya aku itu ngumpulin duit, nggak usah ngomong soal terlambat, bisa tuh, kayak gitu. Riko cuma ketawa. Iya sih, Wak, tapi kan namanya hidup nggak ada yang tahu. Udah aku ketawa aja dan sambil kutepuk bahunya. Salut aku sama kalian. Kok aku doain cepat kumpul duitnya ya, katanya. Oh makasih ya, Wak, ya, kalau misalnya ada info kasih tahu aku. Aman tuh, kata si Iya. Langsung bangun. Beberapa hari kemudian lah Riko sama Ian ini kebagian jaga malam. Tapi malam ini mereka beda pos jaga, Wak. Riko di pos 1 bersama Danru atau Komandan Regu namanya Pak Eko. Sementara Ian atau Wawa di pos 6, pos paling belakang sendirian. Nah pos 6 ini terkenal jadi pos yang paling sepi dibanding pos-pos yang lain. Letaknya paling belakang residen, dekat sama danau kecil, dan di belakang area itu juga masih ada semacam lahan kosong dan juga hutan bakau. Jalannya memang bisa dilewatin kendaraan, tapi karena lokasinya itu jauh dari area utama residen, suasana jadi lebih sunyi dan memang jarang ada aktivitas. Apalagi kalau udah malam. Nah di sekitar pos 6 itu rumah yang udah jadi juga masih dikit. Nah di tahun itu ya, sisanya masih dalam tahap-tahap pembangunan dan ada juga sebagian yang baru setengah jadi. Jadi bisa kebayangkan kalau misalnya malam-malam jaga di sana itu hawanya memang beda. Nah malam itu aku sendirian piket di pos 6 itu. Sekitar jam 1 malam ya, kayak biasa lah aku patroli. Ian ini patroli jalan kaki keliling area, dia bawa senter, bawa HT sama bawa pentungan. Dia jalan lah dari situ. Terus nggak lama Ian dengar ada suara yang manggil nama dia, Ian gitu. Suaranya mirip kali sama suara Riko, mirip suara Riko. Cuman anehnya suaranya lebih berat, parau dan lemah gitu loh, kayak suara orang lagi sekarat, Wak. Dah, siapa tuh? Terus nggak lama terdengar lagi, Yan gitu.
Karena yakin itu suara Riko, aku langsung carilah sumber suara di mana ya kan. Dan ternyata sumber suara itu datang dari sebuah rumah kosong yang memang masih setengah jadi di situ dekat daerah pos 6 lah. Dan juga nggak jauh dari tempat aku berdiri. Nah, pas Ian sorot rumah itu pakai senter yang dia bawa, Ian melihat ada sosok yang bentuknya mirip kali sama Riko lagi berdiri dekat pintu rumah nggak jadi itu. Dan beberapa detik kemudian sosok itu pelan-pelan noleh ke arah aku, Nat. Dia tengok aku kan, Riko tuh. Aku yakin memang Riko, Nat. Akhirnya aku panggil, ngapain gue di situ? Kata si Ian. Gak dijawab sama dia. Yang ada sosok ini tuh malah masuk ke dalam rumah itu, rumah setengah jadi itu. Mulai curiga lah si Ian di sini kan. Soalnya saya tahu dia, Riko kan gak pikir di situ, dia pikir di depan. Ini kan di area pos 6 ya kan. Ngapain dia tiba-tiba ada di sana? Gak ngabarin aku, gak nyamperin aku di pos 6. Akhirnya Ian masuk lawak mendekat nih buat nyamperin si Riko tadi. Tapi begitu sampai depan rumah, depan nggak beberapa meter setelah pintu lah, sebelum pintu lah, HT-nya bunyi. Dan yang manggil Pak Eko, si Danru tadi tuh loh, yang satu pos sama Riko di depan. Nah, Pak Eko bilang, "Ya, dia monitor." "Oh, ya Pak, kok mau nitip makan nggak? Riko mau keluar nih beli makan." Aku nggak merinding aku tuh Pak Eko ngomong kayak gitu. Riko mau beli makan, depan. Kalau betulan Riko ada di depan dan mau beli makan, terus barusan aku tengok siapa, Nat. Itu sepersekian detik ya posisinya. Nggak lama setelah dia masuk, HT bunyi. Di situ, Nat, nggak aku jawab pertanyaan Pak Eko. Saking aku takutnya, aku langsung kabur ke pos 6, aku ambil motor, langsung ngebut, aku tancap ke pos 1, bayangkan. Buat memastikan, setakut itu aku udah langsung berinding gitu loh. Riko mau beli makan gitu. Waktu nyampe di sana, betulan memang ku tengok Riko ada di situ lagi duduk santai dekat portal. Logikanya makin gak masuk akal karena jarak dari pos 6 ke pos depan itu lumayan jauh dan aksesnya juga harus ngelewatin jalur yang Ian lewatin juga, yang Ian jaga juga. Jadi kalau memang Riko tadi ada di rumah kosong itu, harusnya nggak akan secepat ini dia sampai di pos 1. Dan dari tadi juga Ian nggak ngelihat dia berlari, Wak. Kalaupun betul itu Riko ya. Nah, waktu nengok si Ian datang, Pak Eko heran. Apa kau? Tinggal jawab di hati kan bisa, Ian. Nggak usah sampai ke sini. Itu di belakang yang jaga siapa? Katanya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini memang kebetulan lagi patroli bawa motor aja. Makanya saya sekalian lewat sini. Bolehlah aku nitip makan satu ya, kok ya. Lauknya kayak biasa. Makasih aku, kataku. Aku sengaja nggak cerita yang apa tadi yang ku tengok. Karena aku masih positive thinking ya kan. Mungkin aku salah tengok. Dan setelah itu balik lagi lah aku ke pos 6. Tapi begitu hari sudah memasuki pagi, sebelum mengakhiri shift jaga malam ini kan, aku tuh masih penasaran sama kejadian dari malam. Akhirnya aku ketemuin lah si Riko. Aku tanya, "Kok semalam kok ada ke pos 6 nggak?" "Nggak ada, Yan. Malah semalaman aku nggak kemana-mana loh. Aku juga nggak piket keliling. Dan Ru yang keliling. Aku nggak boleh ninggalin pos." "Ngapa memang?" "Oh, nggak apa-apa, tanya aja." Sebenarnya di situ Ian mulai nggak enak hati, Wak, sama kejadian tadi malam. Cuma ya namanya juga orang kerja malam kan, kadang-kadang kan memang hal-hal janggal lu suka dipaksa dianggap capek, suka dipaksa dibilang salah lihat atau halusinasi sesaat kan. Makanya aku ya udah kayak gitu. Padahal rupanya, Wak, kejadian tadi malam itu hanya permulaan dari kejadian yang tidak akan pernah Ian lupakan seumur hidupnya. Masuk di besok paginya, Ian dan sama Riko sama-sama masuk shift pagi. Semuanya berjalan normal, nggak ada tanda-tanda aneh, aktivitas jaga juga biasa aja. Setelah shift pagi selesai, mereka briefing seperti biasa. Nah, di sini ternyata ada 2 anggota dari tim shift malam yang nggak bisa masuk. Karena personel kurang, Danru akhirnya nunjuk aku sama si Riko, nunjuk Ian sama si Riko untuk lanjut lembur malam. Danrunya juga ikut lembur juga. Mau nggak mau, iyalah Pak, nggak apa-apa, lembur ya kan. Di malam itu gantian, Wak. Ian ke bagian jaga di pos 1 sama Danru sama Pak Eko. Terus ada 2 security perbantuan yang memang masih training. Sementara si Riko ada di pos 6 sendirian. Gantian nih, Riko yang di pos 6. Sekitar jam 9 atau jam 10 malam, Pak Eko ngajak si Ian keliling pakai mobil patroli untuk ngecek pos-pos. Mereka ke pos 2, pos ini, pos apa. Mereka sempat berhenti juga di pos 6, tempat si Riko jaga. Kondisi waktu itu masih aman, Nat. Riko juga kelihatan santai, dia lagi ngopi sambil dia dengerin musik dari HP dia, ya kan. Nggak, kami nyampe sana ngobrol bentar lah. Nggak ada pembicaraan penting sebenarnya, Nat. Tapi sebelum pergi, Pak Eko atau Danru ini sempat bilang, "Kok malam ini lebih waspada aja ya," kata dia kayak gitu. "Oh, siap Danru," katanya. Riko santai lah jawab kan, "Kok tumben Pak Danru ngomong kayak gitu? Biasanya dia nggak pernah sampai kayak gitu gitu. Hati-hati ya malam ini, nggak pernah." Dalam hatian cuma ngomong kayak gitu. Tapi udahlah, abis itu Ian sama Pak Eko balik lagi lah patroli dan kembali ke pos depan, sementara si Riko sendirian di pos 6.
Sekitar menjelang jam 12 malam, gantian Ian yang izin keluar untuk beli makan. Waktu itu Dandro nitip nasi goreng sama aku, Nat. Terus aku juga sekalian kontak semua pos lewat HT untuk nanya ada yang mau nitip makan juga nggak gitu. Ternyata banyak yang mau nitip, termasuk Riko yang ada di pos 6 mau nitip juga. Setelah itu Ian mutar ke beberapa pos naik motor untuk ngambil uang titipan. Mana sini uangnya gitu kan. Nah, pos terakhir yang dia datangin itu ya pos 6 ya kan, tempat si Riko jaga. Di situ Ian sempat bilang, kok kayaknya makanannya agak lama lah, ini anak-anak pada nitip semua soalnya. Dibawa bercanda sama si Riko, Nan, sekalian buka warung aja Gong, banyak yang nitip kan. Udah aman kata kayak gitu. Makasih ya Ian ya, hati-hati kata si Riko. Udah habis itu ya Wak, sabar ya gitu. Aman. Habis itu Ian pun berangkat lah beli makan lewat jalur belakang residence yang memang biasa dipakai kalau tiap kali mau beli makanan, karena jalannya memang lebih dekat ke warung. Nanti baliknya juga lewat jalur belakang lagi, jadi residence itu ada pintu depan, pintu belakang gitu. Lewatlah sana. Setelah semua pesanan kebeli, Ian sempat ngabarin Riko lewat BBM kalau dia akan ke pos depan dulu untuk nganterin titipan makanannya. Dandro, wah aku antar ke depan dulu ya, baru ke kau, kata kayak gitu. Dibalas santai Nat sama si Riko. Oh ya aman wah, nggak apa-apa, aku belum lapar-lapar kali kok. Bahkan waktu aku balik lagi ke residence, lewat dekat pos 6 itu, sempat ku klakson si Riko juga, gitu kan, nanti wah ya gitu. Lanjutlah jalan ke pos depan. Nah pas Ian antar makanannya itu ke pos 1, Wak, niatnya itu dia bakal langsung lanjut kan nganterin pesanan ke pos-pos lain. Tapi waktu baru nyampe di pos 1, Pak Eko malah minta Ian untuk kok bikin dulu laporan bentar, cepat, penting gitu. Mau nggak mau Ian nurut ya kan. Dia bikin dulu laporan. Belum selesai urusan laporan itu, security training yang tadi lagi jaga tuh dan yang perbantuan tadi izin mau pergi ke toilet. Aku tuh yang diminta untuk tetap standby di situ, nggak boleh kemana-mana. Dari yang awalnya cuma mau mampir bentar ngasih makan, akhirnya Ian ketahan di pos depan sampai sekitar setengah jam lebih. Cuman anehnya di situ aku tuh jadi kayak nggak sabaran gitu. Aku kayak pengen ke tempat Riko gitu loh. Kepikiran Riko terus, gelisah gitu aku nunggu. Tapi biasanya aman-aman aja nunggu kawan pergi ke toilet ya kan. Ini nggak kayak gelisah gitu. Perasaannya kayak, padahal tadi Riko bilang udah aman, santai, aku nggak lapar-lapar kali kan. Cuma nggak tahu, aku pengen cepat ke pos 6. Akhirnya setelah semua beres, sudah balik semuanya kan, dia boleh ngelanjutin untuk nganter makan. Barulah pergi si Ian ini. Waktu aku naik motor tuh yang paling diingat sama si Ian ya. Ini aku ke pos 6 dulu aja lah gitu loh. Kayak pengen langsung ke pos 6, padahal kan ini pos terakhir kan, harus kan diantar ke pos sebelumnya dulu baru ke pos 6. Udah aku antar ke si Riko aja duluan. Dan sebelum berangkat, Ian coba hubungin Riko lewat HT. Kok monitor? Kok? Gak ada jawaban, Wak. Kok monitor? Masih gak ada yang nyaut. Aku coba BBM, dia nggak dibalas. Di situ sebenarnya aku belum terlalu curiga. Aku mikir mungkin si Riko ini masih ke toilet kali ya. Tancap gas, nah aku ke pos 6. Langsung ke pos 6, walaupun yang paling ujung. Tapi waktu aku menuju pos 6, dari jauh tuh, dan aku udah tengok, itu udah ada yang aneh. Posnya gelap, padahal sebelumnya waktu dia lewat pos tadi beli makan itu pos masih terang. Ian sempat mikir mungkin si Riko ini lagi ngecek sekitar pos kali ya, atau mungkin lampu pos ini memang lagi konslet aja. Dia tetap ngegas, begitu sampai di pos 6, ini belum sempat turun motor tuh. Aku langsung, kok ini makananmu kok? Ngapa lampu dimatikan gitu? Gak ada jawaban, Wak. Tapi yang ku tengok motornya si Riko udah gak ada di sana. Aku taruhlah motor ya kan, masuk aku ke dalam pos. Dan saat kaki aku nginjak lantai pos, aku ngerasa kayak nginjak sesuatu yang basah. Awalnya aku pikir air mungkin kan, becek. Tapi waktu lampuku nyalain, gak konslet Wak bisa. Terus lampu dinyalain, Ian langsung bisa melihat Riko sudah dalam keadaan tergeletak mengenaskan. Perutnya berdarah hebat, Nat. Mukanya hancur karena kayak dihantam pakai benda apalah itu. Dan motornya udah nggak ada. Motor yang baru semingguan dia beli itu udah nggak ada. Yang Ian injak barusan tuh bukan air, Wak. Darah sahabatnya sendiri. Bisa kalian bayangkan sesyok apa sih Ian waktu itu? Riko! Astagfirullahaladzim. Histeris langsung si Ian di situ kan, dia berlari ngedekat si Riko. Dia panggil, kok bangun. Dia berharap apa yang ku tengok depan mataku tuh salah. Nah, makin aku tengok, makin lekat-lekat ku pandang, itu memang si Riko tuh, Wak. Riko lemas, aku langsung astagfirullah. Riko, kepalaku kosong. Dia bahkan sempat nggak tahu harus ngapain tuh. Beberapa detik tangan aku gemetaran, nah dia mau ngambil hati itu aja macam nggak mampu. Aku penuh waktu udah mau ngelapor ke Dandro, itu kata-kataku udah baikku.
Pos 6 cepet pak, pos 6 cepet pak, gitu katanya. Awalnya Danru sempet apa nih katanya, tapi begitu Danru dan beberapa satpam lainnya nyampe di lokasi, mereka juga sama-sama melihat kondisi Riko, langsung pucat semua tuh. Bahkan, dan mohon maaf, Danru sampai muntah-muntah di lokasi itu saking shocknya tuh kok. Meninggal wak si Riko di pos 6 itu. Astagfirullah. Explore the lowest fares to China's top cities. Wow. Tadi tuh yang mau berangkatin ibunya tuh Riko ya? Iya. Enggak Ian. Iya, aku juga tadi kayak Enggak, Riko. yang mau Soalnya di mention berangkatin awal tuh ibunya. Ian kan. Oh, Riko nggak sih? Riko. Langsung ramai, polisi datang, tim medis datang, Ini horor kan? dan area Bukan pos 6 thriller. langsung dipasangin garis polisi. Makanya aku bingung. Sementara Ian, karena menjadi saksi pertama dan satu-satunya yang menemukan jasad Riko di lokasi, dia langsung dibawa ke kantor untuk ditenangin dulu. Ada apa sama Riko, Wak? Riko kenapa? Riko jadi korban begal, Wak. Motor yang baru dia beli dari usaha sendiri itu hilang dibawa pelaku. Polisi menduga kalau waktu kejadian Riko tuh kayak sempat berusaha ngelawan, tapi karena pelakunya diduga lebih dari satu dan bawa senjata pula, makanya Riko lumpuh gara-gara itu, nggak bisa tertolong. Dan polisi juga menduga kalau si pelaku ini udah cukup lama ngamatin area belakang residence itu, Wak. Soalnya kan bagian itu tuh memang gelap kan, gelap, sepi, dan memang jauh dari aktivitas penghuni. Apalagi di situ baru ada rumah-rumah yang baru setengah jadi, sehingga pergerakan si pelaku malam itu nyaris nggak menarik perhatian siapapun. Nah, kebetulan dia tengok si Riko lagi sendirian di situ, kondisi juga udah lagi tengah malam, diapainnya si Riko. Ketangkap pelakunya, ketangkap. Tapi setelah butuh beberapa waktu lah untuk pencarian orang. Kita nggak usah soal si pelaku biadab ini, kita lanjut ke kisahnya lagi. Kepergiannya Riko tentu bikin seluruh tim security terpukul kali kan, Wak. Karena mereka sadar kalau kejadian yang menimpa Riko itu bukan kecelakaan biasa. Teman yang beberapa jam sebelumnya masih ngobrol dan masih bercanda, ternyata nggak bisa pulang dari shift malamnya, Wak. Sementara Ian sendiri, Wawak kita ini waktu di malam kejadian nggak langsung diizinkan balik ke kos, Wak. Kondisinya waktu itu betul-betul drop, dia betul-betul trauma berat. Baru besok harinya dia dimintai keterangan lebih lanjut di Polres. Pemeriksaan si Ian berlangsung selama berjam-jam, dan tentu saja banyak sekali pertanyaan yang bikin dia makin tertekan lagi. Karena bagaimanapun aku tuh saksi tunggal kan nanti ya. Aku yang Kalian nengok, masih aku yang nemuin lanjut? pertama kali. Tapi ya jelas setelah Jujur, kita diungkapkan harus semua aku nggak bersalah. Tapi sempat tertekan juga, jangan pikir aku pelakunya kayak Mau gitu. pindah Baru atau di sini aja? setelah Apanya, Kak? Mau dibolehkan pindah? pulang, Oh. Ian diperbolehkan dari pusat untuk ngambil cuti beberapa mau hari pindah. supaya bisa memulihkan Bye kondisi guys, mental. thank you. Bye Terus bye. nanti Dan sebelah yang paling menyiksa buat aku Udah tuh, Nat, dimatiin. itu tuh bukan cuma rasa kehilangan Bye-bye. Riko sahabat aku aja, Makasih Nadia, ya, Kak. melainkan rasa bersalah yang terus menghantui aku, Nat. Berkali-kali aku kepikiran soal malam itu, soal laporan yang sempat bikin aku ketahan terlalu lama di pos, soal pesanan makanan yang belum sempat aku antar juga ke dia, soal pesanan terakhir Riko juga di malam itu. Itu penyesalan aku, sampai kadang tuh muncul dan pikiran yang terus berputar-putar di palanya si Ian ini. Coba aku langsung pergi ke pos 6 malam itu ya, coba aku nggak ketahan di depan tuh ya, mungkin begal tuh nggak berani masuk karena tahu Riko nggak sendirian. Itu penyesalan itu yang paling nyiksa aku, Nat. Meskipun Ian juga tahu tidak ada yang bisa memastikan hasilnya juga akan berbeda walaupun dia datang duluan ya kan, tapi tetap aja Ian ini nggak bisa berarti nyalahin dirinya sendiri, Wak. Dan yang lebih bikin Ian kepikiran lagi, dia jadi keingat sama kejadian beberapa waktu atau beberapa hari sebelum tragedi itu terjadi, yaitu tentang suara yang manggil namanya saat patroli malam di pos 6, dan tentang sosok yang mirip Riko di rumah kosong setengah jadi. Ingat yang itu kan? Paling 2 hari sebelum kejadian itu, waktu kejadian ini, Wak, aku memang masih anggap biasa, mungkin capek salah lihat ya kan. Tapi setelah Riko berpulang, aku langsung mikir, ini jangan-jangan apa yang aku tengok malam itu sebenarnya pertanda. Seolah-olah tanpa Ian sadari ada sesuatu yang sudah memberi isyarat kalau sahabatnya itu bentar lagi bakal pergi. Tapi itu semua cuma dugaan aku aja, Nat. Gak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya aku tengok di rumah kosong malam itu. Tapi satu hal yang pasti, sejak kepergian Riko, suasana di sekitar pos 6 itu makin kerasa nggak enak lagi, Nat. Dan sejak saat itu juga mulai muncul kejadian-kejadian lain yang menurut Ian itu di luar nalar. Jadi beberapa waktu setelah kejadian, pos 6 ini akhirnya dipindahkan agak menjauh dari titik lama. Kurang lebih 10-15 meter lah, Wak.
dari lokasi awal. Jadi misalnya TKP di sini, dia digeser, dibikinlah di sini 15 meter sampai 20 meter lah. Tujuannya dipindahkan supaya petugas-petugas yang jaga di pos 6 itu nggak kepikiran terus sama kejadiannya Ian atau sama TKP lama lah, kejadian Riko. Tapi ternyata pemindahan pos itu nggak otomatis bikin suasananya kembali normal, Wak. Karena setelah berpulangnya Riko, itu memang mulai tuh muncul berbagai cerita dan pengalaman aneh dari beberapa security yang masih bertugas di area itu. Awalnya cerita-cerita itu cuma dibahas dari mulut ke mulut aja, Wak. Tapi makin lama nih jumlah orang yang ngalamin itu makin banyak. Ini Ian ceritain beberapa. Cerita pertama tuh datang dari Bayu, security lain yang pada saat itu lagi jaga malam sekitar 1 minggu setelah berpulangnya Riko. Waktu itu Bayu ini lagi ngecek area sekitar pos 6. Nah, setelah selesai patroli singkat ya kan ke ganggang perumahan, dia mau balik lagi nih ke pos. Dari jauh dia tengok motor dia yang dia parkir dekat pos 6 yang baru tiba-tiba nyala sendiri. Ini yang nyala bukan lampunya aja, Wak. Mesinnya juga nyala. Padahal kunci motor itu lagi tergantung di pinggang aku sendiri. Ya kan, gak mungkin bisa nyala sendiri. Dan gak mungkin ada orang masuk. Karena setelah kejadiannya Riko, itu penjagaan di belakang tuh ada beberapa personel juga tegak di situ. Dan itu cerita pertama. Cerita kedua, mulai ada laporan dari warga sekitar atau dari penghuni sekitar pos 6 yang lama. Mereka bilang kalau mereka sering dengar suara berisik di malam hari. Kadang kayak ada suara orang berantem, dan kadang mereka juga dengar kayak ada suara besi dipukul-pukul tuh, Wak. Bunyinya mirip kayak gerbang besi yang dimain-mainin keras tuh loh. Tapi di area pos 6 ini, pos 6 lama, bukan di area pos 6 baru. Kan pos 6 ini udah nggak ada, Wak. Udah nggak ada. Tapi suaranya ada di titik TKP persis. Dan yang lebih anehnya lagi, ada juga satu kejadian yang cukup bikin ini satu tim bingung, Nat. Jadi waktu itu menjelang Isya, ada tukang bakso. Ya kan, nah si tukang bakso ini ada tapi di area belakang, Wak. Akhirnya waktu ketangkap sama si satpam ini diomelin kan, Pak ngapain kok bisa masuk ke sini? Dia ke pos dulu katanya. Nggak boleh loh Pak masuk ke sini. Nah waktu ditegur ini tukang bakso tuh bingung, emang nggak boleh masuk ya Pak? Nggak boleh. Siapa yang izinin Bapak masuk sampai sini? Nah di situ si tukang bakso nunjuk ke arah pos 6. Itu loh Pak. Tadi saya diizinin sama petugas yang jaga di pos itu. Dia juga sempat beli bakso saya, kata. Hah? Di mana? Itu di pos 6. Waktu ngomong kayak gitu, nih security yang komplain saling pandang lah kan. Pos 6. Soalnya, Wak, kebetulan malam itu nggak ada satupun petugas yang lagi berjaga di pos 6 waktu kejadian itu ya. Nggak ada. Dan petugas yang jaga depan juga nggak ada ngelihat si tukang bakso ini lewat ngasih izin, apalagi sampai beli bakso. Nggak ada, petugas depan nggak ada. Waktu itu security ini masih nggak percaya, dipikir si bapak ini bohong ya kan. Pandai aja kebetulan dia memang lagi dekat di pos 6, ditunjuknya lah pos 6. Bohong bapak ya, kata gitu. Enggak Pak, sumpah Pak, ada petugas yang kasih aku izin, dia sempat makan baksoku, nama petugasnya Riko. Mengerikan. Udah lama nggak ngasih Bukan aku ini. sashimi. Abis ini tidur. Iya. Makin sering dibahas di kalangan security komplek itu. Ada dari beberapa kawan-kawan yang lagi patroli nih sering dengar ada suara orang minta tolong. Ada juga warga yang ngaku ngeliat petugas jaga nih 2 orang, padahal aslinya cuma 1. Pokoknya semua itu bikin suasana kerja berubah. Wah. Nggak ada lagi rasa kayak When? was-was terus kali kata Cepat. piket tuh. Mereka ini terutama para tapi yang dulu cuma mereka itu nggak ada. Tadi setelah kepergiannya Riko, Wak, ada satu Tinggal 5 pengalaman yang menit. paling Oke. membekas sekali buat Ian. Dan ini justru terjadi waktu Ian lagi libur tugas. Ini gantian Ian nih, Wak, yang didatangin. Aku didatanginnya di kos kan. Jadi waktu itu aku baru pulang malam, pulang shift malam ya kan. Nah pas nyampe kos, dia langsung mandi. Waktu mandi dia dengar pintu kamar kosnya itu kebuka. Terus ketutup lagi. Aku pikir tuh mungkin cuma angin ya kan. Kreda setelah mandi aku langsung rebahan lah di kasur karena capek kali, tidur aku. Nah di dalam tidurnya datang Riko. Datang Riko.
Aku tengok Riko berdiri di depan aku, muka kelihatan sedih, nangis dia. Aku belum rela, Yan. Aku belum ikhlas. Belum rela kenapa, kok? Belum rela, kok. Belum ikhlas. Belum ikhlas, Yan. Kenapa, kok? Aku mau nengok mamaku umroh, Yan. Mama belum umroh, Yan. Mama. Aku mau lihat mama umroh, Yan. Itu katanya, Wak. Waktu dengar itu tuh bangun si Ian ini langsung pecah nangis aku di situ, dah. Pecah. Bagian ini lah yang paling bikin Ian tuh terpukul, Wak. Karena di situ waktu setelah dapat mimpi itu, aku tersadar sampai akhir hidupnya pun Riko masih nyimpan keinginan yang sama kayak waktu kami terakhir ngobrol di pos dulu. Dia pengen nengok mamanya berangkat umroh. Dia bukan lagi mikirin soal motor barunya yang hilang. Dia nangis-nangis soal kematian dia, soal siapa yang bunuh dia, soal kesakitan yang dia rasakan pada saat itu. Enggak, yang dia ingat ibunya. Dia tetap mau ibunya berangkat umroh. Ya Allah, Riko. Akhirnya di situ aku udah nggak apa-apa lagi, dan aku putuskan untuk menceritakan mimpi itu ke keluarga si Riko. Kami udah lama lah, lumayan lama lah kami bersahabat kan. Aku juga memang beberapa kali suka datang ke rumah almarhum, rumahnya bukan di kosannya, ke rumahnya, dan cukup kenal sama keluarganya. Awalnya memang aku ragu, takut kalau misalnya ceritaku malah bikin keluarganya si Riko ini makin sedih lagi ya kan. Tapi setelah aku ceritakan semua, setelah mendengar semuanya, suasana rumah di rumah Riko itu langsung hening. Mamanya Riko udahlah diam, dia cuma diam nangis aja gitu. Sementara beberapa anggota keluarga yang lain yang ada di situ saling berpandangan. Soalnya keinginan untuk mengumrohkan sang ibu memang bukan hal yang baru bagi mereka, Wak. Riko ternyata juga sering membicarakan hal yang sama soal keinginannya berangkatin mamanya umroh setiap kali dia balik ke rumah. Itu terus dia bilang. Bahkan salah satu anggota keluarganya juga sempat bilang memang itu yang paling sering dia omongin. Dia selalu bilang kalau suatu hari aku pengen berangkatin Umi umroh. Dari situ berdiskusilah mereka, dan setelah dipikirkan bersama, keluarganya Riko akhirnya sepakat untuk mewujudkan keinginan yang selama ini selalu dipegang sama almarhum, memberangkatkan uminya umroh. Jadi mereka semua kayak pada patungan, Wak. Keluarganya ini patungan, uminya berangkat. Dan setelah uminya berangkat kan dimimpiin lagi si Ian. Dalam mimpi yang kedua ini cuma satu kata yang dibilang sama si Riko, nuhun, makasih. Cuman itu aja, selesai mimpi itu. Bangunnya nangis lagi aku. Di situ akhirnya adalah sedikit rasa tenang aku, seolah-olah sahabat aku tuh betul-betul cuma nitip satu impian dia terakhir, terus dia baru akan pergi setelah impian itu terlaksana. Sementara di sisi lain, kejadian-kejadian aneh di sekitar pos 6 masih sering dibicarakan, Wak. Awalnya memang cuma beredar di antara security yang jaga lapangan aja kan. Tapi karena ceritanya ini makin banyak dan beberapa orang juga udah mulai merasa nggak nyaman, kabar ini pun akhirnya nyampe lah ke pihak pusat. Dari situ pihak pusat turun tangan dan mereka adain pengajian, terus kasih tabur bunga gitulah di lokasi kejadian sebagai bentuk doa lah untuk almarhum, sekaligus juga upaya untuk menenangkan suasana yang sejak awal memang sudah terasa tidak biasa itu. Tapi buat aku, buat Ian, kehilangan Riko bukan sesuatu yang mudah dilupakan, karena sampai hari ini pun aku masih ingat jelas semua obrolan terakhir kami tentang seorang anak yang cuma pengen lihat uminya bahagia. Wow, sedih banget, jujur. Kayak seremnya ya udah merinding, tapi kayak sedih banget. Sedih sih. Sedih. Sad. Apa? Sedih. Aku terakhir pakai ini pas AB. Aku nggak punya ini. Hah? Apanya sih?
Unagi. Aku nyobain unagi gara-gara Kameng. Iya, kami suka banget. Unagi. Fried oysters. Fried oysters. Baru tahu. Suka apa? Oyster? No. Udah ngantuk banget itu lihat. Tenang aja. Aman aja. Bini. Selamat datang di Surabaya. Terima kasih. Suka unagi? Enggak. Suka ubi? Suka banget. Suka ubi banget. Ube sama ubi katanya beda. Ube sama ubi ungu katanya beda. Ube sama taro katanya beda. I don't know the difference though. Pokoknya beda katanya. Ubi ungu tuh bukan ube. Sama sih beda. Coba cek di TikTok. Katanya sih beda. Si Alia beneran udahan guys. Chicken wing. Kamu Udah. ngantuk kan, Ning? Apa? Kamu ngantuk. Ngantuk? Dia nggak ngantuk. Kamu tidur jam berapa? 1:30. 1:30. 1 kayak. Kamu? Sama? Bangun jam berapa? 5. Kamu? 6. I woke up at 6. Terus Ay tadi make up-nya di Oh, tapi I Kantor. make up at home. oh. Well. Kamu udah nonton vlog aku belum? Belum lagi, mau dong nonton vlog. Aku baru nonton awalnya dong. Sampai mana? Sampai makan. Nah itu. Enggak yang tadi. Nah. Seriusnya aku gak pernah mauin vlog aku. Guys, kita nonton vlog aku. Gedein dong. Aku Kenapa cringe meleleh? nonton diri aku sendiri. Ini yang new ya? Apa? Ini baru ya? Apanya? Vlog? Tempatnya? Enggak, itu di airport. Iya. Maksudnya tempatnya baru gak sih? Iya. Yang toko baru? Oh, udah lama. Karena internasional jadi kesana. Ya gak sih? Iya, karena dekat. Ya aku gak dansan sih. Enggak lagi. Kalau ke earphone tuh jadi gitu audionya. Awalnya lama banget, cuman aku potong. Kayak ada kayak 1 menit cuman aku makan. And complete silence. Aku udah rewatch 3 kali, emang iya. Sampai. Oh udah di Banda, udah di ini Haneda. Aku nggak ada kereta sama sekali di sana. Nggak ada. Ada tapi kayak mobilitasnya mobil semua taksi. Oh Cigeci as always. Iya. Terima kasih Kak Gesang. Enak banget jujur. Tapi haram. Kita udah keluar dari our first shop. Yay. I didn't buy a lot. Allah. Enggak sumpah, aku cuma kayak I bought like 3. yeah, 3 max. Cara latihan semua lagi, jujur. Aku di sana, aku kali ini trip ini kebanyakan beli barang buat latihan.
return one shirt back. This is gonna be so sad. I like your shirt. Thank you. Kayu sering banget cari shirt yang kayak gitu. Iya, suka banget. I love my job. No, but this is actually underwhelming this time. We're taking Di sini pictures. rambut aku coklat banget. Karena ini Iya, karena matahari. Ready to get out again. Ini aku lihat karena ada yang klip. Kita berdua gitu loh. Iya, cuman like Enggak, gede. aku bawa bosnya Enggak sih. hitam, aku bawa bosnya sama kelas Ini fashion segini. aku hitam, Lebih gede kelas tapi fashion lebih. coklat. Di sana lebih ada space. Iya. Iya sih. Iya. So cute. You have drawer. Actually I like without, tapi kalau without tuh kayak Tapi kalau yang first pas aku beli lebih without. Oh, We're the same girl, you know. tapi aku nggak ngefeel. With and without. Or should I change the color of the? Try the color. my room patternnya like This ding is ding. Girlhood, guys. Oh, Kayak boom. serem nggak? No. Awalnya serem, tapi kayak We super are comfy. somehow like so different. We are always different. But like for what though? Because I'm not gonna wear it. It goes with your outfit. It does. It's like a black sunny. It goes with every. Semalam nonton vlognya Michi cuma paham ketawanya doang. Kathy got this for me on my birthday. Dari Kathy. Iya. So cute. Itu pas yang kalian surprisein aku. Pas Oh, my- dimple. on my Pas ulang birthday, tahun, we ya. were practicing it. And then I was Aku kayak pengen dong sih. Okay, Sebenarnya aku bosan, aku udah And tambah then sih. the same store that sells candles, they sold the sunnies. So I was like, I want those sunnies. Aku kayak udah nonton klip ini kayak 10 kali. What's that? Toy Story? Pill box. Yeah, I What have do you call it. Oh, pillbox. Vitamin pill box. Anyways, Your daily fake vitamin. vitamins well. It's my vitamin C, my vitamin D, and then this is like for the brain. So cute. For the brain. Gimana Dongki? Kenapa? Itu beli mana? Dongki. Recalling. Nanti dibeliin kami. Oh. Okay, anyways, let's take our vitamins. Tigris is not taking vitamins. Yeah. Okay, my water. This fun fact, aku dulu I cannot chug a pill, you know. Aku dulu takut banget minum pil. Karena I have alatnya. Oh iya, demi apa? Buat Dilarutin. Oh, baru tahu ada. Aku dulu pas COVID aku kayak minum. Mama like drink it. Terus kayak vitaminnya gede-gede semua. Ya bisa gak langsung kayak 3 sekaligus. Dulu aku nggak bisa sama sekali. Dulu aku kecil pun aku harus minum banyak banget. Tapi habis kena COVID aku kayak mau nggak mau. drinking vitamins. Airnya dikit banget sih. Ini gimana? Jinza. Kayak I tau deh, pernah lewat di TikTok. It's okay. Chill and vibey. We are waiting for Chigracy. We have finished shopping. I got a handful of things. It's crazy. Gila, beli apa aja? Itu toko Banyak. paling impulsif aku sih. Aku masuk situ keluar. Aku cuma 30 menit gak Oh sampai. yeah, we're looking So for a kayak, cafe so we wow, can I sit spent a and lot chill there. because we're tired. Yeah, at least tonight. Eh, I have like 3 of the same jeans in different colors. We're trying to find the kalau Chelsea way udah. and it can Iya. the way. Thank you, miss. Please. Sebenernya aku lebih baik clips lagi, cuman aku gak berani. Karena aku nusuknya di dalam toko gitu loh. Kayak terlalu banyak mereknya di belakang. Building, where should I be able to see? Gila Ical, shoe-nya antara hijau gondreng, I put all my red shopping gondreng. bags into one big bag. Dibikin So I kayak don't look like I'm semua like tertuju pada compulsive suatu shopper. Ical. Iya, bagus. She has a Miffy bag. Cutie. Yeah, my Miffy bag. Ah, Miffy. Iya, dia selalu itu kan? Yeah. She always does that. I'm good. Yeah, I'm good. She's good. Dia udah free kan? It's Ada Ada kayak jamu punya kan? Gak ada. Ada kan? Shirama Aquarium. Oh, itu aja bisa.
Enggak juga sih, karena rada bingung kalau misah. Kita maunya bareng-bareng. Bertiga kan. Oh, last day. Aku gak tidur. Aku strolling around Kokosadori Street. Terus bener-bener ini. We're looking for an angle so she can take her Instagram Tapi pictures. hujan, gerimis. Tapi kayak I don't care. Ada apa sih? Right now? Yeah. Because like Aku sambil explain the vlog The ke whole- Kak Anin and you guys. Karena banyak tiba-tiba kan. you're using dresses, go to weather Jujur app. ini dingin banget. Search Dan Random clip semua ini. Saya pakai dress kan. Iya terus juga sih nggak tahu cara cek. Check the weather on her phone. This is like the hottest. Last night Berapa derajat? 20. technically Wow, feels cold karena kita salto. salkos. Bahasa mana tuh? Kita ada debat cara Ini iya, penyebutan. motongnya. Because I always say I'm voting, but I never end up posting them. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to my guys. Whoa, guys, channel. Okay. So we both freezing because it's Aku merinding cold. banget. Kebayang gue yang ketingin. Wait, can you check the weather? Kalau kayak setiap detik cek berapa derajat Ci. What do you call that? Dia berharap panas. Around 15. Ih gila. I don't know. We have to stay positive, okay? I'm gonna post this one day. Yeah, one day when Jadi yakin banget aku gak bakal post vlognya. Soalnya aku banyak banget klipnya. Berapa giga Misha? Aku aja habis. you're underestimating me, and she said I'm not gonna post this vlog. That's so mean. How dare you? You're so rude. Ah, hitam semua hidup lo. Itu coklat ya? Ini nih literally the only shirt I bawa. Terus hari itu dingin banget ternyata. Dan kita ngobrolnya masih kayak ada setengah jam lagi and I'm already Karena I'm always an early bird. this thingy. It's very good. Muka bantal banget lagi. Thing ever. But I got from the mini market. Yes, so excited. Ini ada aku ngobrol sama Cigri sih kayak kita ya ping 2 menit nih klip ini. Ini tuh kayak kita belum bangun kayak hah? Masih Cigri pakai masker lagi. Iya. Ini mau kemana? Mau show. Aku tidur jam berapa ya? 11 lewat gitu ya? 11.30. Sejam Oh itu itu gak gitu banget. Cigri sih mandi pas aku tidur. Aku tidur. Aku pas itu, tadi aku bangun karena alarm kamu. Iya, lagi nonton vlog Tapi Mitch. bangun itu bukan karena aku doang. Pokoknya badan aku tiba-tiba udah bangun, temen aku kayak, hah kenapa aku bangun? Terus kayak, oh kamu bangun. Kamu bangun gak? You woke up before me, like 5 something, 5:40. Iya, aku sering bangun. Maksudnya kebangun dulu, tapi You have horror experience? Tidur lagi pas alarm Nggak. bunyi, aku ngeliat sekarang juga Nice one. Yuk ada. No. Nggak mau sih kalau di Jepang. Saya pas I tidur tuh bunyi lampu merahnya tuh masih kayak nut. Orang-orang di bawah ngobrol tuh juga masih kedengeran ke atas I. I tuh sering banget ngeliatin ke bawah kalau lagi malam. finish my makeup. Karena langsung aku Kokosadori Street ya kan. Jadi kayak oh my god. I like it. Kayak masih bisa ngeliat kehidupan di depan. Iya. Jadi nggak serem. No, just be you. Be you. You see yourself these days? Yeah. No, the latest. Gak nyangka dia masih pakai maskara itu. Aku nggak mau beli ya. Now that's a side perform, and now we're gonna take 2 shots. We are sharing Wow. Ini ngambil sendiri. Wow. salmon and squid, and there's chicken. Ikan karage.
Photoshopnya kayak gini. Rame-rame. Ya, terus nggak ada tirainya. Nah, udah selesai Didi. Udah selesai. Untuk Emily. Masih kok ada. Boleh? Team love. Podium. Rasanya gimana Kak? 9 is Aku mau baca podium. Kak Caca, makasih Kak Caca. Ke-8 Kak Bintang, makasih Kak Bintang. Ke-7 ada Kak Pak Besut, makasih Pak Besut. Ke-6 ada Kak Diki, thank you so much Kak Diki. Ke-5 ada Kak Ahmad Dimas, makasih Kak Ahmad Dimas. Ke-4 Kak Hamzah, makasih Kak Hamzah. Ke-3 ada Kak Camel, thank you so much. Ke-2 ada Mas Amar, thank you so much. Ke-1 ada Kak Asmi, thank you. Kamu mau end duluan? Kamu mau end duluan aja. Aku bentar lagi deh. Iya. Nih, akhirnya nggak ngantuk lagi. Kok aneh sih? Apa? You nggak ngantuk? Enggak, aku baca komen. La, 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 la. Aku kalau tulis love letter dulu baru baca podium aneh nggak? Aneh. Tapi kan jadinya Ya udah, baca coba. love letternya. Coba love letter sekarang. Aku love letter sekarang ya. Cobain. Kalau I tuh kayak punya habit kalau tulis love letter di tab, I kayak tuk 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 tuk. Itu tulis love letter lama banget. Oh ya? Ay, cepet. Lama sih, soalnya kayak kadang-kadang dia kayak harus ulang. Terus nggak suka kalau karena dia ada limitnya. Iya. Ay ngerasa kurang. I juga. Jadi kayak I cannot. Soalnya I exaggerate. kayak long text gitu loh biasanya. Iya kan. Jadi kayak nggak bisa Panjang, tambah panjang. extra cute letters. Makasih. Bye bye. I love you so much. Yo. Padahal teksnya pendek.